Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Azhar dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Alifia Bulanadika Putri dengan NIM 104042400282. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan yang berjudul Stress Test Keuangan Toko Roti, yaitu dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penambahan OPEX dengan varian rasa pistachio sebagai andalan utama. Periode yang kita analisis yaitu di bulan Januari hingga bulan Juni. Semoga presentasi ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan besar yang akan kita bahas bersama. Langsung aja kita mulai. Baik. Next, selanjutnya di slide kedua ini, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari toko roti yang akan kita bahas. Toko roti ini menjual 10 varian produk dengan data transaksi harian yang sudah tercatat selama 6 bulan. Revenue-nya stabil, tidak ada fluktuasi yang mengkhawatirkan. Tapi, pemiliknya punya rencana untuk scale up, yaitu marketing mau dinaikkan, mau rekrut karyawan tetap, dan mulai mengalokasikan gaji untuk dirinya sendiri secara proper dan revenue. Nah, wajar banget sebagai langkah bisnis, tapi pertanyaan jadi serius. Kalau semua ini dijalankan sekaligus, apakah toko roti ini masih untung atau bahkan justru terancam bangkrut? Nah, itu yang akan kita cari jawaban hari ini. Langsung aja ke slide ketiga akan kita bahas, yaitu di bagian metodologi. Untuk menjawab pertanyaan tadi di slide kedua, kami akan menggunakan pendekatan perbandingan dua skenario, yaitu ada yang pertama skenario before, yaitu kondisi biaya awal apa adanya, dan skenario after, yaitu kondisi kalau semua rencana ekspansi pemilik dijalankan. Data yang digunakan berasal dari transaksi bulan Januari hingga Juni. Nah, diolah menggunakan Excel dengan rumus dinamis. Ada beberapa asumsi yang kami kunci, tetapi di kedua skenario, yaitu loss atau biaya produksi 350 juta per bulan, stock value-nya hampir 20 juta, dan UMR-nya 4,5 juta. Supaya perbandingannya fair dan hasilnya bisa kita percaya. Nah, selanjutnya kita langsung aja masuk di slide keempat, yaitu performa revenue. Sebelumnya masuk ke perbandingan biaya, kita perlu lihat dulu nih pondasinya. Selama 6 bulan, total revenue toko roti itu mencapai 3,32 miliar. Dan yang menarik, fluktuasinya itu hanya sekitar kurang lebih 5% per bulan. Nah, ini kan menunjukkan bisnis yang sangat konsisten. Nah, untuk bintang utama di balik konsistensi itu adalah varian pistachio yang hampir terjual 29.400 pieces dalam 6 bulan dengan rata-rata hampir sekitar 4.900 pieces di per bulannya dan tidak pernah sekaligus turun di bawah 4.500 pieces. Nah, pistachio ini bukan hanya sekedar varian favorit. Ini adalah produk hero yang jadi jangkar revenue toko roti. Nah, langsung aja kita lanjut ke slide 5, yaitu kita akan membahas skenario before. Di kondisi awal, sebelum ekspansi struktur biaya masih cukup ringan, marketing itu hanya 2% dari revenue, GA 1%, ditambah dengan biaya produksi dan stok yang sudah kita tetapkan. Hasilnya sangat positif. Gross profit total 6 bulan mencapai 1,12 miliar dengan margin rata-rata 33,8%. Semua bulan profit tanpa pengecualian. Ini adalah kondisi baseline yang sehat, tapi kita tidak bisa berhenti di sini karena rencana ekspansi itu nyata dan tidak harus konsekuensinya. Nah, selanjutnya kita akan lihat di slide ke-6, yaitu di skenario after. Nah, ini dia inti dari stress test-nya di skenario after. Kita tambahkan semua komponen baru sekaligus. Marketing naik jadi 5%, gaji pun 4 karyawan tetap masuk sebesar 13,5 juta per bulannya, dan gaji owner 10% dari revenue. Dengan totalnya OPEX naik cukup drastis. Margin langsung turun ke 18,4%. Dari yang sebelumnya itu 33,8%. Nah, kelihatannya berat, tapi yang perlu digarisbawahi, seluruh 6 bulan tetap mencatatkan profit positif.
Tidak ada satu bulan pun yang merugi. Jadi, meskipun tekanannya besar, toko roti tetap berdiri. Next, di slide ke-7 ini ada dampak dari stress test. Kalau kita lihat dampaknya secara keseluruhan, di slide ini gross profit turun sekitar 513 juta dibanding kondisi awal dari margin tergerus 15,4 poin persen. Angka yang tidak kecil, tapi coba kita lihat dari sisi lain. Break even point di skenario after ada di sekitar 433 juta per bulan. Sementara revenue terendah toko roti adalah 539 juta dan masih ada bantalan aman sekitar 106 juta setiap bulannya. Dan itu semuanya karena pistachio tidak pernah goyah. Selama pistachio terjaga di atas 4.500 pieces per bulan, toko roti aman di atas titik break even. Next, di slide 8 ini langsung aja kesimpulannya. Jadi, kembali ke pertanyaan utama kita awal, yaitu apakah toko roti itu tetap untung setelah OPEX dinaikkan? Jawabannya adalah iya, tetap untung. Margin memang turun dari 33,8% menjadi 18,4%. Tetapi bisnis ini jauh dari ancaman kebangkrutan. Masih ada bantalan sekitar 106 juta per bulan sebagai penyangga keamanan. Nah, kedepannya ada 4 rekomendasi yang kami usulkan. Pertama, jaga volume pistachio minimal 5.000 pieces per bulan. Yang kedua, arahkan marketing 5% khusus untuk kampanye pistachio. Yang ketiga, tekan biaya produksi yang saat ini masih memakan lebih dari separuh revenue. Dan yang terakhir, lakukan simulasi what if secara berkala untuk antisipasi perubahan kondisi. Jadi, toko roti ini sudah lulus stress test dan ternyata pistachio bukan hanya varian terlaris, tapi juga kunci ketahanan bisnis ini. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai stress test keuangan toko roti. Kesimpulannya yaitu tadi, meskipun OPEX meningkat signifikan, toko roti terbukti tetap mampu mempertahankan profitabilitasnya selama 6 bulan berturut-turut, yaitu dengan pistachio sebagai varian andalan yang menjadi kunci ketahanan bisnisnya. Semoga analisis ini dapat memberikan gambaran yang bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, saya dengan senang hati siap menjawab. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian Bapak Azhar dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.